mau akhirnya mengkonsumsi obat yang saat ini, lalu kemudian ia malas dengan alasan capek atau apa, sekarang bisa aja beralih ke tahap suntik insulin. Ini yang kita hindari. Kalau sudah ada di zona harus tiap hari mengkonsumsi obat, bertahanlah di situ. Kalau perlu bisa diatur dengan pola makan yang baik agar bisa kembali sehat. Nah, papa aku ada di tahap mengkonsumsi obat. Jika teman-teman juga berada di posisi yang mewajibkan teman-teman mengkonsumsi obat terus-menerus, lebih baik harus hati-hati, olahraga yang teratur seperti kata dokter Doni, makan makanan yang tepat, makan makanan yang bergizi, jangan pernah putus untuk mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter. Karena kalau menyepelekan ini obat, kita bisa beralih ke sesi berikutnya, yaitu mau nggak mau harus mengkonsumsi insulin. Mau nggak mau harus suntik insulin setiap hari. Nggak mau dong ya. Jadi udah jelas nih tahapannya. Ketika dalam keluarga kamu ada yang menderita diabetes, kemungkinan kamu pun akan mengalami hal yang sama. Untuk melakukan pencegahan, atur pola makan saat itu juga menjadi lebih baik, lebih teratur, agar menghindari pengobatan berikutnya, yaitu dengan mengkonsumsi obat yang rutin setiap hari. Nggak mau dong ya. Apalagi kalau misal harus masuk ke sesi penyuntikan insulin. Jadi memang seperti itu tahapannya. Nah, menjawab pertanyaan dari judul ini sendiri, apakah insulin itu menyebabkan ketergantungan? Bisa ya, bisa tidak. Kata dokter Doni mengatakan bahwa apabila seseorang yang masuk rumah sakit dengan kadar gula yang tinggi lalu disuntikan insulin dan bisa kembali normal lagi, akan dilihat apakah dia bisa kembali mengkonsumsi obat yang diminum dan itu berpengaruh atau tidak. Kalau obat yang dikonsumsinya tidak lagi memberikan efek apapun untuk tubuhnya, maka mau tidak mau dia akan disuntik insulin setiap hari. Ada yang berhasil kembali untuk mengkonsumsi obat. Contohnya waktu kejadian papa aku waktu pulang dari umroh di bulan Januari, ia bisa kembali mengkonsumsi obat. Lalu putus dan masuk rumah sakit lagi. Aku berharap semoga papa aku cepat sehat, cepat sembuh, dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti sebelumnya dengan normal, hanya dengan mengkonsumsi obat tanpa harus menyuntikkan insulin ke tubuhnya setiap hari. Jadi ya kembali lagi kepada pasien, bagaimana caranya ia rutin, rajin, dan teratur mengkonsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Jangan malas untuk menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Apakah insulin menyebabkan ketergantungan? Bisa ya, bisa tidak, tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Apabila masuk rumah sakit, lalu kembali beraktivitas dan tubuhnya mampu menerima obat-obatan diminum, maka dia tidak perlu melakukan penyuntikan insulin. Apakah insulin itu menyebabkan ketergantungan? Yang paling penting adalah insulin ataupun obat sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menyeimbangkan kadar gula di dalam darah. Hanya saja caranya yang berbeda. Yang satunya diminum, yang satunya disuntikkan. Jadi kalau harus disuntik insulin, nggak masalah, asal di bawah pengawasan dokter dan dengan penanganan yang tepat. Segitu dulu informasi dari aku. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, boleh tinggalkan komen di bawah, aku akan baca satu-satu. Ataupun juga jika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan pembahasan apa yang ingin kita bahas setelah ini, boleh banget tinggalkan di kolom komen, aku akan baca satu-satu. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Dah. Aku berdoa semoga papa aku cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sebelumnya.